warahmatullahi wabarakatuh. Rekan jumpa lagi nih bareng Una di siang hari ini yang bertugas untuk menemani ruang dengar kamu semuanya ya. Gimana nih kabarnya di siang hari ini? Semoga sehat selalu ya rekan Rau. Oke ya, seperti yang dikatakan oleh Herjinur sebelumnya bahwasanya untuk kita putus ini pun kita stopkan ya, karena saat ini kita sudah berada di acara talk show bersama dengan BNNK Kabupaten Tapanuli Selatan. Nah, jadi untuk rekan Rau, nah boleh disilahkan disimak nih talk show kita karena kali ini temanya menarik banget ya. Dimana tema kali ini adalah keluarga sehat tanpa narkoba, hidup 100%, sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Dan saat ini sudah ada bersama Una salah satu narasumber kita dari BNNK Tapsel, yaitu Bapak Roni Azhar SH selaku PLH Kasih P2M BNNK Tapanuli Selatan. Jadi kita sapa dulu ya. Halo Pak, selamat sore. Ya, selamat sore. Gimana kabarnya nih Pak di sore hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Biasanya kalau kita berjumpa itu Bapak hanya menemani ya yang berjumpa. Tapi kali ini berkesempatan sebagai narasumber kita nih di sore hari ini. Oke nih Pak, terkait tema kita keluarga sehat tanpa narkoba, hidup 100%, sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Rekan Raw FM, apa yang kita saksikan dewasa ini adalah ancaman terhadap kerusakan kehidupan generasi muda yang perlahan tapi pasti karena penyalahgunaan narkoba. Permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman besar bagi bangsa Indonesia, khususnya generasi muda, yang menyebabkan kematian jutaan jiwa. Karena kekhawatiran terhadap kondisi ini, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan tidak bosan-bosannya mengadakan kegiatan yang bersifat preventif, salah satunya melalui kegiatan diseminasi informasi melalui media elektronik yang kali ini dikemas dalam bentuk talk show dengan tema keluarga sehat tanpa narkoba, hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Rekan Raw FM, nah seperti yang Una sampaikan tadi, sudah ada bersama Una ya narasumber kita, langsung aja ini. Terkait tema kita nih Pak, mengapa tema yang diusung oleh Bapak kali ini adalah keluarga sehat tanpa narkoba, hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan bahagia? Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan awal yang sangat menarik menurut saya teringat pada sebuah kata bijak yang mengatakan bahwa harta yang paling berharga itu adalah keluarga dan istana, dan yang paling indah itu adalah keluarga, dan paling berujung kita ketahui bahwa keluarga merupakan bagian terkecil dari suatu negara, karena dalam keluarga juga pasti ada pemimpinnya, yaitu kepala keluarga tentunya. Keluarga merupakan tempat pendidikan awal generasi bangsa. Dari sini kita simpulkan bahwa keluarga itu merupakan fondasi awal pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap dan menciptakan generasi emas yang terhindar dari narkoba. Apabila suatu keluarga itu berjalan dengan baik, mempunyai aturan yang baik, setiap anggota keluarga tahu tugas dan fungsinya masing-masing, seperti orang tua mampu menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya, mampu mendidik anaknya dengan baik, permasalahan keluarga mampu diselesaikan dengan baik, dan komunikasi antara orang tua dan anak juga terjalin dengan baik. Saya rasa apa yang kita cita-citakan untuk menciptakan generasi emas yang terhindar dari narkoba dapat kita wujudkan. Dan dari sini kita mengusung tema keluarga sehat tanpa narkoba, hidup 100%, sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Iya Pak, terima kasih. Dan kira-kira sejak usia berapa nih anak itu harus diajarkan tentang bahaya narkoba? Ya, jika ditanya usia berapa, saya akan jawab sedini mungkin. Karena terkadang anak belajar bukan hanya dari nasihat orang tuanya, tetapi perilaku orang tuanya yang sering ditiru oleh anak. Sigmund Freud, bapak ilmuwan psikoanalisasi, menyebutkan bahwa 5 tahun pertama dalam kehidupan anak sejak lahir sangat menentukan perkembangan kepribadian pada umur selanjutnya. Dan juga kalau kita ingat berita yang sempat viral di media sosial bahwa seorang bayi positif narkoba. Ini kan karena perilaku ibunya sebagai pecandu narkoba, terus mengkonsumsi narkoba sejak mengandung anak tersebut. Yang kasihan kan si anak. Dan dari hasil penelitian bahwa orang tua menjadi pecandu narkoba akan memiliki risiko yang sangat tinggi terhadap anaknya untuk menjadi pecandu narkoba. Untuk itu, pemahaman bahwa narkoba sangat diperlukan diketahui anak sedini mungkin, dan juga tak terlepas dari contoh yang baik dari orang tuanya yang harus terlebih dahulu bersih dari penyalahgunaan narkoba. Iya Pak, dan kemudian di berikutnya, apa yang bisa dilakukan kepala keluarga untuk tidak terjerumus ataupun untuk anaknya agar tidak terjerumus sebagai korban penyalahgunaan narkoba? Ya, tadi sudah kita jelaskan bahwa misalnya
kita bisa membuat aturan di rumah kita sendiri. Contoh, makan malam bersama. Sekalian memberikan nasihat atau pandangan terhadap anak-anak kita. Peran orang tua yang paling utama dalam upaya pencegahan narkoba ini. Oke Pak, dan itu intinya berarti orang tua itu punya peran yang sangat penting dalam mencegah anak biar tidak terjerumus dalam narkoba ya Pak? Iya, betul. Iya. Kemudian peran orang tua yang utama dalam upaya pencegahan narkoba, apa tindakan orang tua nih kalau anaknya yang masih di bawah umur termasuk dalam korban penyalahgunaan narkoba? Ya, ini sudah kewajiban orang tua untuk melaporkan anaknya sesuai amanah Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pada pasal 55 ayat 1 yang berbunyi, orang tua ataupun wali pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada instansi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan ataupun perawatan. Dan apabila tidak dilaporkan oleh orang tua bisa dikenakan sanksi. Oh, yang dikenakan sanksi ini orang tuanya atau anaknya Pak? Ya, bisa orang tua. Orang tuanya. Kira-kira sanksinya itu berbentuk apa ya Pak? Itu kalau di pasal 128 Undang-Undang 35 kalau tidak dilaporkan oleh orang tua itu bisa kita tuntut 6 bulan. Oh, seperti itu. Ya. Jadi kalau memang sudah ada anak nih di bawah umur yang sudah tergabung dalam penyalahgunaan narkoba, jadi harus segera dilaporkan ya? Ya, harus segera dilaporkan oleh orang tua ataupun wali. Dan perlu juga kita ketahui tidak akan dituntut pidana. Iya, benar-benar. Iya. Nanti takutnya orang tua pada takut gitu ya Pak ya? Iya. Oke Pak, kalau begitu kita break dulu ya Pak sebentar, karena sebentar lagi bakal azan. Untuk azan asar, dan jangan kemana-mana rekan Raw. Untuk kamu yang pengen bertanya boleh nih bergabung bareng kita ya, melalui via chat WhatsApp tentunya di 0822 9999 6105. Just stay tune terus on 105 FM, your lifestyle. Bebas Radio Station yang Padang Sidimpuan 105 FM, your lifestyle. Rekan Raw masih bersama dengan Duna tentunya di sore hari ini, bertugas untuk menemani ruang dengan kamu semua. Dan tentunya juga narasumber kita yaitu salah satu dari BNN ini ya rekan Raw. Narasumber kita di sore hari ini adalah Bapak Roni Azhar SH. Oke, kita lanjut kembali ya Pak untuk percakapan singkat kita dulu di sore hari ini. Nah, kali ini kita tanya jawab dulu ya Pak, karena sudah ada yang bertanya dari via WhatsApp. Iya. Yang pertama ini ada warga Pargarutan, di mana pertanyaannya, jika orang tua melaporkan anaknya yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, apa selanjutnya bagaimana? Apakah berurusan dengan pihak kepolisian atau hanya di pihak BNN saja? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, kalau kita melaporkan ke BNN, ya itu nanti akan berhadapan juga dengan orang Polres. Ya, tetapi kalau sudah kita laporkan anak kita itu tidak akan dituntut pidana. Ya, kalau untuk mengambil contohnya untuk SKCK itu masih bisa. Karena yang melaporkan ini tidak akan kita pidanakan. Ya. Oke, berarti nggak dipidana ya Tidak Pak? dipidana. Makanya masyarakat juga takut untuk dipidana. Iya benar Pak, kalau berurusan masih berurusan Berurusan, tetapi ya, tidak dipidana. tidak dipidana. Jadi Iya. sebagian masyarakat takut, katanya dia takut nanti tidak bisa keluar SKCK. Iya benar-benar. Iya. Nah, Oke, ya itu ya rekan Raw ya, terus untuk di warga Pargarutan sudah bertanya. Nah, jadi kalau ada memang segera dilaporkan ya, karena berurusan dengan pihak kepolisian tentu saja, tetapi tidak dipidana, jadi jangan khawatir ya. Iya, jangan Seperti khawatir. disampaikan narasumber kita. Pertanyaan yang kedua Pak, bagaimana ini agar anak tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba? ya, yang pertama agar anak kita tidak terlibat dalam narkoba, kita sebagai orang tua kita buat dulu undang-undang di dalam rumah. Ya, contohnya kita buat istilahnya makan malam bersama. Oh, Ya, kalau bisa sholat maghrib bersama di rumah kalau untuk agama Islam. Nah, jadi jangan kita bosan untuk memberikan nasihat-nasihat yang baik pada anak kita. Ya, komunikasi terus kita jaga sama anak. Iya Pak. Ya. Kemudian mengingat ini Pak, apalagi di saat sekarang ini kan, memang pergaulan anak-anak itu juga terkadang sudah bisa dibilang tidak ada batasnya lagi, dengan siapapun dia bisa bergaul. Contoh kecilnya saja nih Pak, apa kira-kira narkoba yang paling kecil yang terkadang masyarakat juga tidak mengetahui bahwasanya itu narkoba? Ya, yang paling kecilnya adalah lem. Ya, sementara di lem itu tidak masuk undang-undang. Oh. Nah, jadi lem belum masuk undang-undang, di situ lebih 2 kali merusak saraf kita daripada narkotika yang lain. Iya, apalagi nilai ini banyak banget ya. Iya, di mana-mana. sangat banyak. Harganya pun sangat murah. Iya, benar. Nah, masih bisa dijangkau anak-anak.
Iya, jadi mungkin untuk orang tua di rumah nih, kalau untuk lem hati-hati ya. Iya. Untuk anak-anaknya jangan didekat-dekatin itu lemnya kalau bisa ya rekan Rau. Kemudian pertanyaan yang terakhir Pak ada dari Delila di Gunung Tua. Ya. Pertanyaannya gini, apakah kalau ada kawan yang terjangkit dalam penyalahgunaan narkoba, tapi orang tua tidak melaporkan, apakah selain orang tua atau wali boleh melaporkan? Ya, selain orang tua, wali juga bisa melaporkan. Ya, wali bisa. Kalau memang dia saudara kita ataupun teman baik kita, bisa kita laporkan. Yang jelas tidak akan dituntut pidana. Nah, tidak akan dituntut pidana. Jadi kalau bisa dibilang siapa saja pun asalkan itu terikat dengan kita boleh. Iya, boleh. Ya, Oke. boleh untuk kita laporkan. Oke, rekan jadi itu dia ya, kalau memang masih terkait dengan kita jadi boleh kita laporkan ya. Mungkin pihak keluarganya masih takut atau bagaimana untuk melaporkan, nah kita boleh melaporkannya langsung. Kemudian kita lanjut lagi Pak pada sesi topik kita ya, pertanyaan ini. Nih, sebagai masyarakat awam, apa nih peran serta peran kami nih masyarakat awam yang bisa kami lakukan untuk ikut mengantisipasi peredaran narkoba? Ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, itu di situ ada pasal 104 yang berbunyi masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta membantu mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Jadi kita sebagai masyarakat juga bisa ikut. Contohnya buat kegiatan tentang untuk mengantisipasi tentang peredaran narkoba di kampung kita. Oke, iya benar banget rekan Rau ya. Nah jadi kalau jangan takut lagi, jangan dibilang aduh nggak mengerti lah masalah narkoba, jangan gitu. Iya, Karena untuk memberantas penyalahgunaan dan pengedaran narkoba itu memang semua masyarakat bertugas untuk melakukan itu ya. Lanjut lagi nih Pak pertanyaannya, kira-kira siapa nih yang bertanggung jawab tentang peredaran narkoba? Ya, yang bertanggung jawab sebetulnya di peredaran narkoba ini ya bukan BNN saja, bukan TNI Polri ataupun pemerintah. Yang bertanggung jawab adalah kita semua, ya, sebagai sebangsa setanah air. Ya. Ini sudah diatur dalam Undang-Undang 35 di pasal 105 tentang narkotika yang berbunyi masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab ya, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Nah, berarti di sini ada perlu kita garis bawahi bertanggung jawab. Terus kita garis bawahi di sini hak dan tanggung jawab. Ya, berarti narkotika ini adalah tanggung jawab kita semua. Iya, jadi siapapun berhak ya Pak? Iya, berhak. Iya, berhak rekan Rau. Jadi kalau ada nih kira-kira di sekitar kita nih, kita lihat ada peredaran narkoba atau orang yang menyalahgunakan narkoba, boleh silakan dilaporkan ke BNN. Iya, bisa dilaporkan ke BNN ataupun ke penegak hukum yang lain. Iya, benar banget. Seperti talkshow sebelum kita udah kasih nomor orang yang mau konsultasi ya, Iya, yang atau konsultasi AP pun bisa. iya, benar banget. Nggak berani datang ke BNN-nya bisa melalui HP. Iya. Agen pemulih. Iya, benar banget. Sekiranya ke kita 2-3 minggu lalu kayaknya udah kita bahas itu ya Iya, Pak ya. iya. Atau bisa juga langsung datang ke kantor BNN Tapsel ya rekan Rau ya. Kemudian nih Pak, pertanyaan yang terakhir, apa itu sebenarnya prekursor narkotika? Karena dalam memberantas narkoba itu kan bukan hanya peredarannya saja yang harus diberantas, tapi juga prekursornya. Kira-kira prekursor itu sendiri apa sih Pak? Ya, prekursor narkotika ini adalah zat pemula untuk pembuatan narkotika. Ini adalah sejenis cairan. Ya, ini adalah bahan utamanya. Jadi prekursor ini sangat banyak dipergunakan untuk produksi farmasi juga. Bukan untuk narkotika aja. Jadi ini adalah bahan pemula untuk pembuatan narkotika. Kira-kira bahan pemulanya itu apa saja Pak? Mungkin ada beberapa yang kita ketahui dalam kehidupan kita. Ini adalah zat. Jadi iya, sejenis cairan dia. Jadi tanpa zat prekursor ini tidak bisa membuat narkotika. Jadi kalau memang zat ini harus ada ya baru Iya, bisa buat ibarat narkotika. bikin kue bolu harus ada tepung. Oh, iya. Nah, iya. Jadi kalau membuat narkotika harus ada prekursornya. Oh iya, jadi seperti itu ya Kak Rau ya. Oke deh, di menit ke-45 ini kita beri kembali ya Pak. Nanti kita bakal masuk segmen terakhir, yaitu mungkin kesimpulan dan juga pasti bakal ada mungkin disampaikan oleh narasumber kita untuk rekan Rau semuanya terkait dengan narkoba dan narkotika. So, stay terus on 105 FM, your lifestyle.
105 FM yang benar bersahaja dalam jangkauan. Rekan Rao masih bersama Una dan tentunya narasumber kita di sore hari ini ya, yaitu Bapak Aroni Azharesa selaku PLH Kasih P2M BNNK Tapanuli Selatan. Oke Pak, kita masuk ini dalam segmen terakhir ya. Kira-kira dari talk show singkat kita tadi, apa ini kesimpulan di tema sore hari ini, yaitu keluarga sehat tanpa narkoba, hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Ya, kami minta kepada masyarakat ataupun seluruh pendengar Rao FM, marilah kita hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Itu aja, Bu. Itu aja Iya. Atau mungkin ada lagi yang ingin disampaikan kepada rekan Rao dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan yang masih takut ini mau melaporkan adanya kasus-kasus narkoba yang mungkin ada di sekitar. Ya. Untuk pendengar, mari kita melaporkan kalau memang kita ataupun saudara kita yang sempat korban penyalahgunaan narkotika, silakan melaporkan ke BNN Kabupaten Tapanuli Selatan. Tidak akan dituntut pidana. Iya benar banget ya rekan Rao. Mungkin rekan Rao juga masih kurang tahu ini Pak, alamat lengkap dari BNN Katapsel. Ya, alamatnya Jalan SM Raja, kilometer 5,7, Kelurahan Desa Batuna 2. Iya rekan Kota Rao, Padang Sidimpuan. Desa Batuna 2 ya. Ya. Kalau bisa dibilang kalau nggak salah itu di samping Badan Pusat Statistik ya Iya, Pak? statistik. Iya benar Nah, banget. Jadi kalau rekan Rao udah tahu Badan Pusat Statistik, nah pas banget itu di sampingnya adalah BNNK Tapsel. Iya. Jadi kalau memang sudah melihat adanya kasus-kasus pengedaran narkoba ataupun pemakaian narkoba di sekitar kita, boleh silakan langsung dilaporkan ya ke kantor BNN Katapsel ataupun menghubungi nomor yang sudah kita sebutkan beberapa minggu yang lalu tentunya. Oke Pak, terima kasih banyak sudah bisa bergabung bareng kita di sore hari ini. Mudah-mudahan bisa bergabung di lain hari lagi ya Pak. Ya, mungkin minggu depan. Minggu depan kembali. Ya, ya. Aduh. Tentang Desa Bersinar. Amin Ya. ya, mudah-mudahan kita bisa jumpa kembali tentang Desa Bersinar bersama dengan narasumber yang sama, yaitu Bapak Aroni Azhar. Terima kasih Pak untuk sore hari ini. Dan rekan Rao jangan kemana-mana, tetap bersama kita di 105 FM Your Lifestyle.